Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang lapor SPT 2025 untuk harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak tidak bergerak ini coverannya cukup luas ya. Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya sepeda, itu harta bergerak. Anda punya emas, Anda punya perhiasan, Anda punya berlian, itu harta bergerak. Kalau misalnya Anda punya tempat tinggal, apakah itu rumah, apakah itu apartemen, Anda punya tanah, Anda bangun kos, Anda bangun ruko di atasnya, itu tempat usaha, Anda punya sawah, Anda punya kebun, ya itu masuk di harta tidak bergerak. Jadi kalau di video-video sebelumnya saya bahas tentang investasi, nah kalau ini tentang semua harta bergerak dan tidak bergerak. Nah, tata cara pelaporan sama persiapan untuk Cortex di 2026 nanti sebagai berikut. Jadi, kalau di Cortex, dia bagi jadi tiga. Alat transportasi, harta bergerak lainnya, sama harta tidak bergerak. Tapi kalau secara prinsip, transportasi sama harta bergerak itu jadi satu. Jadi sebetulnya kategori antara sepeda, mobil, motor dengan emas itu satu. Cuma kalau untuk pelaporan di SPT pajak, memang dia sudah beda 04 sama 05. Nah, kalau alat transportasi, ini maaf kurang S ya. Alat transportasi, sepeda tuh 041, motor tuh 042, mobil tuh 043, alat transportasi lain tuh 049. Misalnya apa? Jet ski. Nah, siapa tahu nanti ada yang pasang di kaki bisa melayang seperti itu. Nah, itu juga bisa masuk alat transportasi. Kalau di format DJP online masih sangat sederhana. Nomor, kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Nah, di versi Cortex nanti dia minta tipenya apa, mereknya apa, nomor polisinya atau nomor registrasinya berapa. Nah, jenis kepemilikan, waktu saya buat materi ini saya belum ngeh, tapi begitu saya cek lagi ke Cortex, jenis kepemilikan itu sepertinya sendiri atau atas nama orang lain. Jadi kalau kita asetnya atas nama sendiri, nama kita, orang lain kita perlu input namanya. Kemudian di kalau misalnya kita bilang nama orang lain, maka nomor KTP sama nama orang tersebut kita cantumkan. Kalau kepemilikan sendiri, berarti nama kita sama nomor KTP kita. Nah, kemudian ada tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini sama keterangan. Nah, keterangan tadinya juga nggak ada petunjuk. Pas saya baca lagi, itu harta PPS sama eh, apa gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak melaporkan harta, terus ketangkap, kemudian Anda melakukan pengungkapan sukarela, itu namanya PPS. Nah, atas pengungkapan sukarela tersebut, Anda cantumkan ini harta PPS. Supaya pada saat dicek itu jadi lebih gampang gitu. PPS itu program pengungkapan sukarela ya. Orang bilang namanya pas final juga. Jadi intinya kamu nggak lapor dalam SPT terus ketahuan kamu declare itu dianggap sebagai penghasilan pada tahun ditemukan dan kamu isi itu misalnya saya sudah punya mobil belinya dari 5 tahun yang lalu saya nggak lapor dalam SPT kemudian ketahuan nah saya bayar dendanya. Nah, setelah saya bayar, saya declare mobil itu sebagai keterangannya harta PPS. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, balik ke sini, contoh kasus. Misalnya Tuan A, dia punya sepeda ontel antik, belinya 25 juta 2022. Dia punya motor NMAX 40 juta, beli 2023, dipakai sama anaknya. Dia beli Innova Genix 450 juta 2024 menggunakan nama istri. Nah, kalau kita lapor satu-satu, ada sepeda, ada motor, ada mobil gitu ya. Nah, 041 tipenya sepeda, mereknya sepeda ontel saya juga nggak tahu ya, saya nggak punya sepeda soalnya. Nopolnya harusnya tidak ada. Nah, jenis kepemilikan tadi itu sendiri atau atas nama orang lain. Nomor identitas pemilik itu KTP-nya kita, nama pemiliknya. Kalau orang lain ya atas nama orang lain KTP-nya. Tahun perolehan, nilai harga perolehan, kita beli harganya berapa. Nah, nilai saat ini itu sifatnya masih perkiraan. Ya, di sini saya isi 25 juta.
Nah, keterangan tadi itu sebetulnya kalau mengacu kepada format di Cortex itu tulisannya harta PPS sama harta apa gitu. Tapi ya sementara saya tulis sepeda koleksi. Karena di versi di DJP online masih free format, dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk pelaporan motor NMAX, kalau sepeda kita pakai 041, kalau sepeda motor 042. Ya, kita input. Nah, jenis kepemilikan kan tadi pakai nama anak. Jadi kita masukin atas nama orang lain, KTP-nya anak, nama anaknya, tahun perolehan sesuai tahun kita beli, harga perolehan 40 juta. Nilai saat ini ya kira-kira aja sih. Harusnya sih kalau bukan motor atau mobil antik atau kita belinya second sih harganya pasti lebih rendah gitu. Nah, keterangannya dipakai untuk transportasi sekolah anak misalnya seperti itu. Nah, kalau mobil yang pakai nama istri sama juga 043 mobil ya, mereknya apa, nomor polisinya berapa, belum ada petunjuk ini jenis kepemilikan nama orang lain gitu ya. Baru KTP istri, nama istri. Karena kalau sudah tercantumkan nama istri, kalau pas istri tanya, "Loh, kamu punya mobil di SPT-mu mana?" "Oh, ada di SPT suami," gitu. Nah, 2024 harga perolehan nilai saat ini. Nah, keterangannya tadi itu harusnya ada keterangan harta PPS-nya. Nah, apabila ada mobil kedua, motor kedua, ketiga, dan seterusnya, nah itu dilaporkan per kendaraan. Ya. Sangat penting untuk nomor polisi sama namanya kita cantumkan. Supaya pada saat dilakukan pemeriksaan, diterbitkan SP2DK ya, surat pemeriksaan semacam pajak itu kita bisa buktikan. Dibilang, oh kita punya mobil nggak dilaporkan. Ini ada nih di SPT, nomor polisinya ini. Gitu. Nah, jadi menjadi detail. Nah, kalau ada alat transportasi lain, misalnya ya tadi jet ski, kemudian I don't know lah, ya mungkin 5 tahun, 5-10 tahun lagi ada yang baru gitu kan. Kita bisa menggunakan 049. Nah, kemudian kalau tadi alat transportasi mulanya 04, harta bergerak lainnya itu 05 ya. Logam mulia, emas batangan, emas perhiasan itu 051. Berlian itu 052. Kemudian barang seni atau barang antik 053. Anda punya kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, oh sorry, jet ski ternyata di 054, maaf, bukan di alat transportasi lain. Anda punya peralatan golf, itu di 054. Anda punya elektronik atau furniture, 055. Harta bergerak lain, 059. Nah, kalau di versi Cortex, itu dia minta ada bukti kepemilikan, informasi tambahan nilai saat ini. Ya, jadi uraian ini supposed to be nama sih. Tapi dia minta bukti kepemilikan atau nomor account, informasi tambahan nilai saat ini. Eh, nah, informasi tambahan ini terus terang saya belum tahu dia template-nya apa. Apakah tulisannya sudah fix atau free format. Jadi di sini saya menggunakan kasus seperti ini. Tuan A punya emas batangan 300 gram. Beli awal 2024 senilai 1.200.000. Waktu harga emas naik jadi 1,4 juta, dia jual 100 gram. 1 gramnya untung 200.000. Nah, akhir tahun harga emas buybacknya Antam di 1,3 juta dan sisanya 200 gram. Nah, jadi dia pilih sini 051 logam ini ada kepanjangannya. Tahun perolehan 2024. Kalau kita beli emas sekarang kan juga kadang diminta KTP ya. Jadi kalau nggak kasih KTP, PPN sama PPh-nya lebih mahal seperti itu. Nah, bukti kepemilikan eh, harusnya sih nggak mungkin kita catatkan nomor akunnya. Jadi kalau emas fisik ya emas fisik aja. Nah, informasi tambahan sekali lagi saya belum mendapat format petunjuk resminya seperti apa. Saya anggap saja seperti keterangan kita simpan di rumah gitu. Nah, harga perolehan 240 juta dapat dari sisa 200 gram dikali eh, sorry, dikali 1,2 juta, 240 juta. Kemudian nilai pasarnya kan sisa 200 gram dikali market value-nya 1,3, 260 juta. Nah, keterangan ya kita tulis saja misalnya belinya 20 keping emas segala macam. Nah, atas keuntungan 20 juta rupiah, mohon maaf ini ada kesalahan ya. Kan dia jual 1,4 juta kali 100 gram 140 juta.
Nah, kalau kita jual di Antam, diminta KTP, dipotong PPh-nya 1,5%. Kalau kita nggak kasih KTP, PPh-nya jadi 3% gitu. Jadi dengan memberikan KTP, si Antam itu juga dia sudah potong PPh. Jadi pajak tuh tahu si A, si B beli emas gitu. Nah, keuntungannya adalah, ini sekali lagi mohon maaf, bukan 100.000, tapi 200.000. Karena dia jualnya 1,4, belinya 1,2. Kali 100 gram, 20 juta. Nah, 20 juta ini Bapak Ibu dimasukkan ke dalam, eh, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita jawab iya. Itu kita isi nomor 5. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Itu di langkah 4 dari 18. Nah, kalau kita input di sini, atau kalau di apa di e-form itu juga nanti ada sih apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Kita input di situ. Nanti pada saat kita selesai hitung, dia akan dijumlahkan dengan penghasilan dari gaji kita, penghasilan dari komisi, bonus, dikurangi PTKP segala macam, nanti dikalikan tarif pajak progresif. Nah, untuk berlian permata, eh, dia sama dengan emas tata cara lapornya, cuma kodenya 052. Dan kalau kita jual beli berlian ada untung juga masuk di bagian tersebut. Tapi kalau emas biasanya kan ada potongan dari apa? Potongan dari antamnya. Kalau jual berlian, setahu saya kan nggak ada. Saya belum pernah jual berlian juga sih. Nggak punya berlian juga sebetulnya. Nah, jadi eh, harusnya nggak ada bukti potong pajak. Tapi kalau misalnya Anda jualnya di Antam, dikasih bukti potong, itu bisa menjadi kredit pajak. Nah, eh, intinya sih kalau jual harta bergerak, emas, berlian, bahkan kita jual mobil seperti itu masuk sebagai penghasilan progresif sehingga dikalikan tarif pajak progresif. Nah, kemudian misalkan Tuan A ini punya hobi golf. Dia beli satu set peralatan golf lengkap dengan eh, sticknya, tasnya, semuanya gitu ya. 50 juta, dia beli 2024. Nah, kita isinya menggunakan 054. 054 ini ada peralatan olahraga khusus, misalnya satu set golf Callaway. Bukti kepemilikannya masukin saja nota pembeliannya. Kemudian keterangannya kita isi seperti ini. Nah, perkiraan sendiri menurut saya sih terserah sih. Kalau menurut Anda ini bakal dipegang sampai tua ya sudah zero gitu. Tapi kalau Anda pakai harga secondnya berapa bisa dimasukkan. Karena nilai saat ini sifatnya itu masih perkiraan. Nah, kemudian kalau Anda di rumah punya perabotan rumah tangga, punya peralatan elektronik, punya barang antik, itu bisa menggunakan 055 seperti itu. Nah, setahu saya sangat jarang sih orang melaporkan informasi tersebut. Tapi ya saya pernah ketemu dengan beberapa nasabah, ada yang barang antik di rumahnya banyak sekali dan bahkan jumlahnya itu miliar-miliaran gitu. Walaupun itu bukan untuk dijual ya, mungkin untuk dipajang karena dia merasa itu barang-barang koleksi. Ya terserah sih kalau Anda mau input barang seni itu juga ada seperti itu. Nah, perkiraan nilai saat ini bisa tulis 0 rupiah kalau misalnya Anda merasa ini barang koleksi yang nggak dijual lagi. Nah, kemudian yang terakhir, harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak ini ada 061 tempat tinggal, 062 tempat usaha, 063 itu untuk pertanian, perkebunan, perikanan, sama 069 harta tidak bergerak lainnya. Nah, kalau di format DJP ini masih sangat sederhana, ya kode, nama, tahun, harga, keterangan. Kalau di Cortex nanti dia sudah pertama minta lokasi harta, ukuran tanah, ukuran bangunan, sumber kepemilikan. Sumber pemilikannya bahkan pilihannya banyak, milik sendiri, warisan, hasil sendiri, macam-macam seperti itu. Nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, dan keterangan. Jadi tahun ini kita belum input itu, tahun depan sudah disiapkan. Tapi paling tidak kalau tahun ini sudah kita input, tahun depan lebih gampang. Nah, kalau ini contoh, Tuan A dan keluarga tinggal di rumah di Jakarta Timur yang dibeli 2005 via KPR dan sudah lunas. Harga pembelian waktu itu 1,5 M. Saat ini berdasarkan NJOP 2,5 M. Nah, pelaporan sebagai harta 061, tanah tempat tinggal, lokasi harta Jakarta, ukuran tanah misalnya 225, ukuran properti dia bangun jadi 300 meter, 2 lantai gitu.
Sumber kepemilikan, misalnya eh, dia sih ada hasil sendiri, warisan segala macam gitu ya. Nomor sertifikat, ya masukin nomor sertifikatnya. Tahun perolehan 2005, harga perolehan 1,5 M, nilai saat ini 2,5 M, keterangannya ditulis rumah tempat tinggal atas nama siapa, seperti itu. Nah, kemudian istri Tuan A memiliki kios di kawasan perbelanjaan di Jakarta Timur yang dipakai untuk berdagang pakaian wanita. Dia beli 2024 senilai 600 juta dan sudah beroperasi. Nah, atas transaksi penjualan di kios itu menggunakan rekening perorangan atas nama istrinya. Nah, kalau ini kodenya 062, uraiannya tanah maupun bangunan tempat usaha, lokasi Jakarta, ukuran tanah, ya kalau kios kan nggak ada tanahnya ya, mungkin nol juga nggak apa-apa sih, tapi kalau dia di atas tanah ya silakan. Ukuran properti 25 meter. Karena mungkin kiosnya 5 kali 5. Nah, sumber kepemilikan misalnya pembelian, nomor sertifikatnya, tahun perolehan 2005, harga perolehan 600 juta, nilai saat ini sekali lagi sifatnya perkiraan, keterangan misalnya kios di Plaza apa, kemudian nomor berapa, lantai berapa, seperti itu. Nah, perlu diingat kalau misalnya kita catat kita punya tempat usaha ya, berarti kan ada hasil dari usaha itu. Nah, kalau UMKM di atas 500 juta, itu ya kena pajak. Kalau itu kos-kosan, berarti juga ada pajak. Kalau itu Anda sewakan sebagai kios kepada orang lain, ada pendapatan sewa. Nah, jadi kalau kita input kode hartanya 062, itu bisa menjadi pertanyaan, berarti ada penghasilannya. Kalau kita input 061 gimana? Tapi 061-nya ada banyak. Itu juga bisa jadi pertanyaan. Anda punya rumah banyak, masa nggak disewakan? Terus biaya apa namanya? Biaya maintenance-nya kan juga nggak murah seperti itu. Nah, jadi intinya kalau properti banyak itu perlu dipertimbangkan. Kalau memang ada penghasilannya ya harus dilaporkan. Nah, kemudian yang terakhir 063 ini tanah perkebunan. Tuan A memiliki tanah kebun semangka di kampung halamannya di Majalengka yang merupakan warisan dari orang tuanya 2010. Kebun tersebut setiap bulan menghasilkan buah semangka ratusan kilogram dan dijual ke toko buku, toko buah di sekitar. Nah, ini kodenya 063, uraiannya tanah ini, lokasinya di Majalengka, ukuran proper tanahnya 500 meter, dia bikin satu rumah kecil di sana 100 meter, sumbernya warisan, nomor sertifikatnya apa, tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, sama keterangan. Seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau 062 itu usaha, 063 itu kayak lahan yang ada hasilnya. Nah, itu juga ada ketentuan pajaknya, tergantung sih ya. Kalau yang kayak kebun biasanya lebih sedikit, bahkan ada yang nggak kena pajak. Maksudnya nggak kena pajak PPN seperti itu. Nah, yang jelas kalau ada eh, aset banyak berarti ada usaha. Ya, kalau usahanya UMKM ya lapor UMKM. Kalau usahanya perorangan ya lapornya perorangan. Nah, jadi eh, dengan membahas ini, berarti semua kode harta dalam pelaporan SPT sudah saya bahas, mulai dari yang kas, apa kas tara kas, piutang, kemudian investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian di hutang, eh, hutang atau kewajiban. Nah, semoga membantu Bapak Ibu dalam pengisian SPT. Semoga bermanfaat. Terima kasih.